bapak saya itu dulu mengikuti kungfu. Zamanku wis gak usah norno, zamanku tak kuliahno, tak sekolahno, ikut cek pin. 2022 saya mendapatkan alhamdulillah 4 medali dan 4 2023 baru 1. Ternyata saya itu kena golok, sudah ikut mangkel, terus menyerang. Akhirnya kan dendam, Bu. Dendam itu gak mungkin sekali selesai, mesti berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fakta. Kembali ke Ruang Fakta, Media Komunikasi dan Informasi Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Hari ini kita kedatangan dua remaja yang tidak bisa diragukan lagi kehebatannya, yaitu dalam seni bela diri. Siapa dia? Mbak Dina dan Mbak Dian. Oke, sebelum kita korek lebih lanjut, siapa sih sebenarnya Mbak Dian dan Mbak Dina itu? Boleh dong perkenalan terlebih dahulu. Silakan, dimulai dari siapa dulu ini? Pelatihnya, seniornya dulu? Atau dari generasi mudanya dulu ini? Ya, perkenalkan nama saya Dian Cahyaningsih dari Fakultas Pendidikan Bahasa Arab. Saya masih semester 4. Oke, bagaimana dengan Mbak Dina? Iya, saya memilih nama panjang Nurul Ilma Dinana dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya sudah semester 8, Bu. Sudah semester 8, Iya. jadi juniornya dengan seniornya gitu ya. Kalau junior sama seniornya aja, Sobat Fakta, kita lihat di sana berderet medali sudah dikantongi oleh mereka. Apalagi yang sudah dipakai ini kayaknya emas semua ini. Alhamdulillah. Oke, jadi ini adalah event terakhir yang diikuti. Bukan. Ini event pertama, Bu. Oh, event pertama Iya. yang diikuti. Bagaimana dengan Mbak Dian? Juga event pertama? Bukan, ini event keempat. Oh, event keempat. Wah, ini sudah berapa kali ini? Boleh diceritakan perasaannya terlebih dahulu mungkin. Karena sudah terlalu sering mengikuti seni bela diri atau kejuaraan seni bela diri, boleh diceritakan nih perasaannya bagaimana selama ini ketika mengikuti kejuaraan seni bela diri. Siapa dulu nih yang mau cerita? Saya dulu, Bu. Silakan. Kalau perasaan saat di lapangan, saat di gelanggang, itu kan kita menyebutnya ruang untuk pertandingan, itu gelanggang, Bu. Jadi selama di gelanggang itu perasaan derdek itu mesti ada, Bu. Mesti ada. Kalau baru lihat itu mesti derdek. Aduh, iso gak iki, iso gak lali gak iki, gitu. Tapi kalau sudah menang itu ya tentu saja senang sekali. Senang ya, Iya. karena itu memang suatu perasaan yang membanggakan Iya, gitu ya. benar, Bu. Setelah perjuangan selama ini, bagaimana dengan Mbak Dian? Apakah memiliki perasaan yang sama ini? Ya, kalau perasaan ya dredeg sama seperti Mbak Dinana. Karena kita kan gak tahu lawan kita siapa, seperti apa. Kadang ada di gelanggang itu tahu lawannya itu lebih besar, itu membuat saya semakin dredeg ya. Tapi saya selalu punya prinsip minimal menang juara 1. Minimal menang juara 1. Wah, ini apa ya? Suatu motivasi tersendiri ya. Kata-kata yang memang harus ditanamkan sebagai motivasi kalau saya sudah terjun ke dalamnya minimal adalah juara 1 gitu ya. Oke. Kita lihat Sobat Fakta yang hadir di sini adalah cewek-cewek. Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Kalau kita tahu bahwa seni bela diri adalah suatu cabang olahraga yang membutuhkan satu ketangkasan, yang kedua adalah apa ya kalau kita bilang ketahanan diri gitu, karena kita akan melakukan duel dengan yang lain. Nah, alasannya kenapa nih kok sampai memilih cabang olahraga seni bela diri pencak silat, sedangkan Mbak Dina sama Mbak Dian adalah cewek-cewek nih? Iya. Silakan. Saya memilih bela diri karena saya anak rantauan. Nah, jadi saya kan jauh dari orang tua. Orang tua mesti khawatir. Jadi demi saya lebih milih bela diri untuk menjaga diri saya ketika jauh dari orang tua. Intinya biar lebih safe gitu ya, karena tadi sekali lagi anak rantauan gitu ya. Oke, bagaimana dengan Mbak Dina? Tapi kan mungkin kan Mbak Dina anak rantauan juga ini, atau jangan-jangan Iya. sih ya? Saya rantau, Bu, tapi dekat sini. Bojonegoro, Bu. Ini kan luar Jawa. Luar Jawa, Iya. oke. Kalau saya
ingin ikut perguruan bela diri ini Bu, karena orang tua saya, bapak saya itu dulu mengikuti kungfu. Terus jadi saya ingin ikut. Tapi setelah saya sowan bapak kulo pengen tumut bela diri. Bapak saya jawabannya, mboten. Sampean niku wedok, Nduk. Sampean ku wis gak usah renorno. Sampean ku tak kuliahno, tak sekolahno, iku cek pinter ngaji. Tata kramane apik. Bapak pengennya mau ngoten tok, Bu. Tapi kulo apa toh, aku lo ya pengen iso. Saya pakai bahasa Jawa ya, Bu. Silakan. Aku lo pengen iso gitu, Bu. Santai aja kalau di sini ya. Iya. Saya tuh pengen bisa kayak bapak seperti itu. Terus akhirnya, wes aku tak menang-menang ae. Akhirnya saya tuh daftar ke Pagar Nusa. Saya daftar Pagar Nusa. Jadi kan ada tanda tangan saya sama tanda tangan orang tua itu saya palsu, Bu. Saya palsu, sudah bodoh amat. Saya palsu, saya setorkan ke pembina saya. Ini saya daftar Pak, insya Allah sama saya sampai akhir, sampai saya berprestasi di sini. Saya itu sudah yakin dari awal. Akhirnya ya udah tanpa sepengetahuan orang tua saya ikut sampai warga. Terus saya ingin ikut event, Bu. Saya ikut event, saya itu kan harus ada pelatih. Itu dibiayai oleh UKK. Untuk latihannya dibiayai oleh UKK, Bu. Dipanggilkan guru dari luar, saya itu dilatih. Terus untuk lombanya itu kan nggak bisa, soalnya kan ya dari biaya pribadi juga biaya kontingen. Butuh sangu, butuh pendaftaran, butuh kontingen. Saya itu nabung pakai uang saya. Saya itu nabung, dapat beberapa. Saya rasa cukup ini. Terus saya mengikuti event yang pertama itu 2021 itu HSN. Perjuangan berarti ya? Iya Bu. Terus setelah itu alhamdulillah saya itu pertama Bu. Jadinya itu alah paling nggak menang. Terus ternyata itu pas pengumuman juara 1. Ya alhamdulillah dari situ saya tunjukin ke orang tua saya dan akhirnya boleh mengikuti pencaksilat itu dari situ. Jadi perlu pembuktian gitu iya, ya. Perlu pembuktian untuk mendapatkan restu orang tua. Intinya ketika memang dilarang oleh orang tua, tidak usah dibantah, tidak usah apa, perlu pembuktian itu aja ya. Supaya mendapatkan restu satu, yang kedua benar-benar membuktikan bahwa saya mampu. Karena gimana ya kalau saya bilang bapak kungfu, terus kebetulan Mbak Dina adalah silat, sudah ada keturunan ya. Sebenarnya saya juga takut, bukan kan ada hadis itu loh Bu, yang apa Mbak Dian hadisnya itu Ridho Waliden itu loh. Ridho anak dari ridho Allah itu dari ridho orang tua. Ridho wahi ridho walidain. Kan itu saya aslinya takut Bu. Kok kayak aku ngelanggar wong tuaku ngoten. Tapi akhirnya ya bismillah, ndak apa-apa bismillah. Ini kan juga tidak keburukan, bukan pencaksilat bukan suatu keburukan. Jadi saya mantep bismillah, kula nggih ndonga ten pangeran, kula nggih bismillah akhirnya bisa sampai sini ya. Bahwa kita tidak boleh membantah orang tua, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk yang terbaik gitu ya. Iya Bu, kita benar. buktikan kepada orang tua bahwa pilihan kita tidak salah gitu ya. Benar. Wah keren sekali nih Sobat Fakta. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya sudah berapa lama sih menekuni cabang olahraga ini? Kalau saya dari semester 1 ketika maba, jadi sekarang kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ada berapa banyak prestasi yang sudah diraih nih Mbak Dina? Mbak Dian ya. Sering salah di sini. 2022 saya mendapatkan alhamdulillah 4 medali dan 4 2023 baru 1. Berarti total ada 5 medali. Dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Wah, keren. Berarti nanti untuk berlanjut berikutnya 2 tahun aja sudah dapat 5 medali, apalagi berapa tahun ke depan gitu ya. Mungkin bisa diceritakan medali apa saja yang sudah didapatkan. Ya, ini yang di kantong ini adalah medali emas ya? Ya, medali emas. Silakan diceritakan. Yang pertama event pertama saya di NU Cup. Iya, itu saya mendapatkan juara 2. Juara 2, Lalu yang kedua saya di kejuaraan Dandim. Nah itu saya mendapatkan perunggu. Iya, karena saya kan masih belajar. Mungkin masih adaptasi gitu ya untuk mengetahui seberapa tangguh lawan itu. Bisa dilanjut untuk juara yang lain, Mbak. Juara ketiga yaitu ISNU.
Itu saya mendapatkan medali emas, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti benar ya yang motonya tadi ya harus juara 1 gitu ya. Dari berapa peserta itu? Mengalahkan berapa peserta? Kurang lebih 4.000 peserta. 4.000 peserta dan juara 1. Wow, tepuk tangan dulu. Lalu Oke. yang keempat ya, yang keempat ini saya mendapatkan juara 1 juga di kejuaraan HIPMI. HIPMI. Iya. Kembali lagi meraih emas ya. Iya. Oke. Dan kejuaraan yang terakhir yaitu di Bandung, kejuaraan Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Ya, itu saya mendapatkan juara 2. Juara 2. Jadi secara nasional sudah diakui nih kemampuannya Mbak Dian. Nah, tidak kalah juga dengan Mbak Dina yang memang sudah menjadi senior dan pelatih nih. Otomatis harus kita lihat juga prestasinya bagaimana seorang pelatih kita. Silakan Mbak Dian. Kalau Mbak Dina lah ya. Iya. Ini salah karena namanya hampir sama Sobat Fakta. Dina sama Dian. Oke, kita ke Mbak Dina. Kalau saya itu hanya mengikuti beberapa saja, Bu. Karena memang saya itu mulai ikut prestasi itu di 2001, 2021, Bu. 2021 Iya. betul. Saya kan masuknya 2019, 2020 itu belum mengikuti event sama sekali. Karena memang kan UKK Pagar Nusa sendiri, memang saya kan dari Pagar Nusa, Bu. Itu baru-barunya. Jadi kan kita kan tidak langsung ke prestasi juga. Kalau kampus kan mintanya prestasi. Kalau kita kan juga punya kultur, Bu. Kita punya kultur juga, kita itu dinaungi kampus, kita harus membawa nama baik kampus seperti itu. Jadi saya itu pertama di 2019 2020 saya itu lebih ke kultur Pagar Nusa sendiri. Biar carane saya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya, Bu? Boleh silakan. Santai aja kalau di sini. Bagaimana caranya itu Pagar Nusa UKK ini naik karena saya sendiri itu angkatan kedua. Berarti bisa dikatakan masih pionir gitu ya, Iya. untuk membangun Pagar Nusa di IAIN Kediri gitu ya. Oke. Angkatan yang pertama itu kalau tidak salah cuma 3 orang, Bu. 3 orang. Iya, 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki kalau tidak salah, Bu. Terus kalau angkatan saya awal-awalnya itu 70 orang, Bu. 70 orang, terus yang jadi, yang benar-benar bertahan itu tinggal 11 orang. 11 orang, iya. Dari 70 orang tinggal 11 orang. Ini berarti benar-benar orang-orang terpilih ini ya. Terus bagaimana 11 orang ini tetap adanya UKK ini tetap naik, tetap ada, tidak dibubarkan. Seperti itu. Jadi ke 2019-2020 itu lebih ke kultur, lebih bagaimana UKK itu tetap bertahan. Oke. Belum meraih prestasi, belum mengejar prestasi dulu. Terus kilanya sudah stabil, baru kita ke prestasi. Jadi di awal 2021 itu saya mengikuti ini SN2. HSN2. Ini diikuti oleh kurang lebih 3.000-an peserta. 3.000 peserta dan juara 1. Wah, ini berarti bisa dikatakan bahwa Mbak Dina adalah pionir Pagar Nusa di IAIN Kediri gitu ya. Yang memang merintis atau katakanlah mempertahankan supaya Pagar Nusa tidak sampai hilang dari IAIN Kediri. Wah, keren, kita beri tepuk tangan juga untuk Mbak Dina ini. Oke. Terus masih ada, Bu, event. Oh iya, oke. Ada event lagi, silakan diceritakan. Itu yang kemarin baru 2022. Ada Piala Dandim. Terus saya ingin ikut lagi. Alhamdulillah juga dapat juara 1. Dapat juara 1. Untuk event yang terakhir adalah ini, Bu. Tapi sebelumnya itu saya ada event. Itu juga mewakili membawa nama kampus IAIN Kediri di Pesona. di Pesona Bandung. Iya. Itu belum dapat, Bu. Karena memang ada suatu kendala atau saya mengalami kejadian yang bikin saya trauma. Akhirnya dari situ memang belum rezekinya dapat gitu. Ya. Iya. Ada rasa trauma. Nanti kita korek lebih lagi. Iya. Sebenarnya rasa trauma apa yang ada atau yang terjadi sampai bisa mengurangi rasa confident Mbak Dina gitu ya. Oke, selanjutnya saya pengen tanya ini Mbak Dina sama Mbak Dian. Ada banyak sekali cabang olahraga
di cabang olahraga seni bela diri ya Iya, di Indonesia. Yang kita tahu ada taekwondo meskipun tidak asli dari Indonesia, ada Iya, karate juga dan iya. sebagainya. Nah, kenapa ini kok Mbak Dina sama Mbak Dian itu memilih pencak silat? Mungkin bisa dijelaskan beserta apa sih perbedaannya dengan cabang olahraga seni bela diri yang lain? Silahkan. Itu Bu, saya kan terlahir dari NU. Saya dulu juga mondok. Terus saya itu ingin ikut silat. Silat apa sing sekirane apik kanggo aku. Apik aku ya gak kanggo awakku ya iso kanggo NU juga. Ternyata NU sendiri punya pencak silat. Punya pencak silat Pagar Nusa ini. Terus ternyata di IAIN sendiri ada Pagar Nusa. Oke. Langsung saya awal-awal itu kan saya langsung daftar. Jadi saya itu memilih Pagar Nusa itu karena Pagar Nusa sendiri saya anggap memang pencak silat yang datang dari pesantren Oke. yang didirikan oleh ulama dan juga kiai. Jadi nasabnya itu ada, Bu. Oke. Saya ikut kan nggak cuma ikut-ikutan. Jadi ikut itu ada nasabnya. Jadi ada alasan tertentu ya kenapa Iya. memilih Pagar Nusa gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan kelebihan dari Pagar Nusa itu sendiri. Kelebihan dari Pagar Nusa itu kan ya kan dibuat oleh kiai. Nah, jadi termasuk prinsip dasar Pagar Nusa juga adalah akhlak. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua fikih, yang ketiga yaitu sejarah. Sejarah Pagar Nusa, Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat itu adalah kerohanian. Yang kelima pencak silat. Nah, pencak silat itu ada di urutan terakhir. Pencak silat tambah di urutan terakhir ya. Iya. Berarti kalau seandainya kita berbicara dengan adanya banyak perguruan tinggi silat di Indonesia gitu ya. Ada beberapa banyak yang saya ketahui. Kira-kira yang membedakan dengan Pagar Nusa adalah mungkin ininya ya. Ada 5 dasar gitu ya. 5 ajaran, Bu. 5 5 ajaran. ajaran. Iya. 5 ajaran yang bisa dipelajari ketika kamu masuk atau join di Pagar Nusa. Pagar Nusa gitu. Sedangkan pencak silat sendiri adalah yang kelima yang dalam artian seperti diberikan dasar-dasar terlebih Iya. dahulu sebelum kamu harus menjadi juara dalam artian pesilat yang profesional gitu ya. Keren sekali. Oke, mungkin bisa diceritakan ketika mengikuti pencak silat ini pasti ada sisi positif atau sisi negatif gitu ya. Silakan diceritakan Mbak Dina sama Mbak Dian. Mungkin untuk sisi positifnya kan ya untuk olahraga juga kan olahraga juga merupakan kesehatan ya Bu ya. Betul. Terus juga bisa mengikuti beberapa lomba, ikut kejuaraan. Terus kalau sisi negatifnya itu ya gitu Bu. Kalau kita bicara pencak mesti ada di pikiran masyarakat saja lah Bu. Kalau biasanya anakmu ikut apa? Ikut pencak alah. Melo pencak mesti gelut-gelutan. Mesti mikirnya orang lain lah seperti Stigma itu ya. negatif gitu Iya. ya. Oke. Masyarakat mesti memandang seperti itu. Itu Oke. mesti Bu. Karena memang faktanya ya Bu ya. Faktanya di masyarakat memang begitu. Oke. Keroyokan, tawuran, bacok-bacokan itu Oke. dari pencak silat Bu. Oke. Tapi itu sisi negatifnya. Sebenarnya sisi positifnya mereka itu belum tahu. Masyarakat kan lihatnya yang jelek saja. Oh gitu. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan kalau sisi positifnya apa sih dari menekuni pencak silat? Kalau dari pengalaman diri saya sendiri itu dulu saya akui sedikit curhat. Oh, oke. boleh, los aja boleh. Dulu Lanjut sebelum aja. kuliah di sini dan sebelum mengikuti Pagar Nusa, saya akhlak saya gitu ya itu sedikit minus sih Bu. Ini berat ini kalau sudah berbicara masalah akhlak yang Iya. minus ini maksudnya bagaimana ini? Nah, alhamdulillah setelah mengikuti Pagar Nusa ini, ya saya lebih tahu akhlak-akhlak itu yang baik itu seperti apa gitu. Karena di Pagar Nusa mungkin ada 5 ajaran tadi ya, sehingga memang belajar untuk memperbaiki diri sebelum menjadi pesilat di situ ya. Oke, baik sekali. Kalau dari segi gerakan tersendiri, adakah gerakan-gerakan khusus dalam seni bela diri pencak silat yang mungkin membedakan dengan seni bela diri yang lain? Untuk pencak silat sendiri, saya dengan Mbak Dian sendiri ini sudah berbeda Bu. Oh, sudah Untuk berbeda. Maksudnya bagaimana kejuaraannya. ini?
Kalau Mbak Dian ini lebih menekuni factor. Oh, ke factor. Iya. Kalau Mbak Dina, Kalau saya sendiri itu seni, Bu. terus apa bedanya seni dengan factor? Iya. Kalau fighter itu dia menyerang dengan menyerang fisik. Ya, itu lebih menyerang fisik dan Boleh deh dibantu. Ini kayaknya masih nervous Iya, ini ya. Untuk yang junior masih nervous. Pelatihnya boleh dong membantu. Kalau pelatih itu pasti tahu segalanya. Oke, silakan Mbak Dina. Gampangnya itu gini Bu, kalau factor itu musuhnya dari luar. Oke. Jadi kalau mengikuti tanding itu musuh ditentukan oleh panitia. musuh ditentukan oleh Iya. panitia, itu factor ya. Iya, pokok menyerang. Menyerang itu factor. Sehingga kita nggak tahu siapa musuhnya. Iya. Baru ketemu ketika benar-benar di gelanggang. gelanggang. Iya. Oke, itu yang factor. dan itu pun ada, alhamdulillah kalau di factor ini kan tetap ada batasan dan peraturannya. Oke, Nah, batasan dan peraturannya. Batasannya itu tidak boleh menyerang kepala, leher, dan kemaluan. Berarti ada hal-hal tertentu yang memang harus dilindungi di sana gitu ya. Sehingga kita nggak perlu khawatir gitu ya kalau seandainya kita mengikuti pencak silat gitu. Oke, bagaimana dengan yang seni tadi Mbak Dina? Untuk yang seni sendiri itu dibedakan menjadi 3 Bu. Yang pertama itu seni tunggal yang dilakukan 1 orang. Yang kedua itu seni ganda. Saya sendiri seni ganda Bu. Seni ganda. Iya, saya seni ganda. Itu 2 orang, jadi berpasangan. Kalau yang ketiga ini bergu yang dilakukan oleh 3 orang. Jadi untuk yang seni tunggal sama bergu ini ada pakemnya dari IPSI. Jadi gerakan pakem dari IPSI. Kalau untuk ganda sendiri ini diberi kebebasan untuk membuat kreasi. Untuk saya sendiri itu memakai senjata. Jadi ada senjatanya ada. kalau seni. Kalau factor tanpa senjata. Tanpa. Oke. Ya. Kalau sendiri saya kemarin setiap event itu saya pakai golok sama sampit. Pakai golok sama sambit. Oke, Iya. berarti pinter ini dalam menggerakkan golok ya. Oke. Jadi itu memang menjadi senjata utama di setiap pertandingan yang seni tadi Iya, ya. iya. Kalau factor dia memang bebas senjata, hanya mungkin apa gerakan ya, Iya. gerakan di sana ini dipertontonkan. Oke, kalau melihat tadi banyak sekali prestasi yang diraih, lalu kejuaraan-kejuaraan yang diikuti dan sebagainya, sampai saya melihat ada 2 kategori Iya, benar ya? kategori. 2 kategori dalam pencak silat. Adakah pengalaman yang mengesankan, yang paling mengesankan? Silakan, dimulai dari siapa ini? Apalagi tadi kalau kita lihat permainan senjata gitu ya, yang bagi cewek itu sesuatu hal yang resiko banget gitu ya. Oke, silakan. Iya, mungkin saya Bu. Itu saya pernah kena golok. Kena golok. Ya itu Oke. karena saya kan awalnya 2 kali main. Oh, 1 kali main itu sama seumuran. Jadi secara perasaan itu bisa klop gitu Bu. Terus yang kedua mewakili YIN ini saya beda pasangan karena memang pasangan saya sudah tidak bisa mengikuti pencak silat. Saya cari pasangan, terus untuk kan harus tingginya sama, terus beratnya itu saya sama adik-adik. Itu kan biasa kan Bu, kalau sudah tua, enggak tua sih saya. Ini siapa ini yang tua ini? Enggak tua Bu, enggak. Maksudnya umurnya jauh, Oh, kan gitu, biasanya ada itu toh Bu ya, ada itu. Masih ada, perbedaan iya, gitu ya. Jangan ada. bilang tua toh. Masih muda Bu. Ada perbedaan ya Bu ya. Oke. Terus pas latihan itu kan buru waktu. Jadi disuruh YIN mewakili ini, saya nggak punya pasangan, saya harus cepat-cepat cari pasangan. Jadi itu saya itu dikarbit. Bahasa kasarnya saya dikarbit cuma 1 bulanan, tapi eventnya langsung mewakili kampus dan itu nasional. Nasional Iya. gitu ya. Jadi mulai Papua, mulai ujung Sabang Dari sampai Sabang Merauke. sampai Merauke Iya, gitu ya. itu semua dijadikan satu. Itu universitas Bu se-Indonesia itu. PTKIN? Iya. Oke. Se-Indonesia itu. Kok saya mikirnya bisa atau tidak ya ini. Terus di tengah-tengah latihan saya itu ternyata saya itu kena golok. Karena memang kan itu ganda ya Bu ya. Oke. Ganda itu kan seumpama nyerangnya perut, saya lupa pakai kepala, kan resiko juga. Oke. Lah itu
sebagiannya kan pas dia itu gini nyerang kepala saya tuh lupa, yang lupa itu saya tuh ndak kurang cepat itu Jadi gerakannya kurang nggak- menangkis gitu iya. ya. Terus ini kena ini Bu, kena pelipis. Sampai kena pelipis. Iya, itu darahnya sudah berapa? Ya Nggak Allah. bisa, Oke. bahasanya itu mampet, apa Bu mampet Iya, itu ya? iya, iya, tidak bisa berhenti gitu Iya, ya. nggak bisa berhenti itu. Akhirnya mau nggak mau harus dijahit. Saya itu nggak mau dijahit, Tapi anak-anak bilang nggak bisa ini kalau nggak dijahit. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, akhirnya dijahit 5 itu. Masya Allah dijahit 5. Iya. Ini pasti ada bekas lukanya ya. Ada Bu, itu pengalaman yang sangat. Sangat mengesankan, Iya. tidak terlupakan Ya, gitu saya ya. itu nggak bilang orang tua juga Bu. Gitu ya. Sampai sembuh baru bilang kalau kemarin habis kena golok. Lawangnya dari mana? Tabungan gitu. Itu aja sudah aman. Kalau saya bilang "Ah, sudah nggak boleh ikut lagi nanti saya Bu. Tapi tidak sampai memberikan trauma tersendiri atau bagaimana? Ya itu Bu, dari situ saya trauma berat. Kalau mau terjun lagi nanti kena piye gitu. Ada ketakutan atau Iya. kekhawatiran tersendiri gitu ya. Iya, Bu. Tapi pasti ada cara khusus untuk mengatasi kekhawatiran itu tadi ya. Ya tetap Bismillah lah, Bismillah. yakin, mantep Oke, gitu. yakin. Nggih. Oke. Bagaimana dengan Mbak Dina? Dian, Dian. ya. Oke. Pengalaman saya itu ketika kejuaraan kedua. Kejuaraan kedua itu di Dandim saya mendapatkan juara 3. Juara 3. Itu rasanya sedih sekali ya Bu ya. sedih sekali karena tidak sesuai dengan ini ya harapannya. Iya. Kalau namanya juara ya harus juara, Juara satu gitu ya. Oke. Iya. Jadi setelah kejuaraan Dandim, saya mulai latihan. Setiap hari itu saya latihan. Setiap latihan sehabis kuliah saya latihan, atau kuliahnya jadwalnya siang, pagi saya latihan. Nah, kan saya juga masih siswa Pagar Nusa, jadi ya saya belum tahu banyak. Nah, setelah itu saya latihan setiap hari Senin sampai Jumat. Nah, Senin Jumat itu saya latihan pribadi, itu untuk fighter. Yang Sabtu dan Minggunya itu latihan wajib. Karena saya siswa. Nah, setelah itu alhamdulillah bulan depan ada event, saya mengikutinya, yaitu event ISNU. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Ini pengalaman yang mengesankan karena tidak apa yang sudah diusahakan berbuah hasil gitu ya. Tidak bisa dibohongi bahwa kalau memang kita bekerja keras pasti akan membuahkan hasil. Wah, keren sekali. Oke, kalau kita berbicara masalah pencak silat ini, akhir-akhir ini memang banyak sekali berita-berita yang cukup santer ya mengenai pencak silat, tentang aksi anarkis sekelompok. Kalau kita bisa bilang oknum mungkin ya, oknum ya perguruan tinggi pencak silat yang melakukan tindak anarkis di jalan. Kira-kira bagaimana pendapat Mbak Dian dan Mbak Dina mengenai hal tersebut? Kalau untuk saya menyikapi ini, kalau untuk masalah bentrok itu enggak akhir-akhir ini saja Bu. Memang dari dulu itu mesti sering terjadi seperti itu. Gitu ya. Itu bukan dari perguruannya. Yang salah itu bukan perguruannya, tapi oknumnya. Oknumnya ya, Iya, ada oknum tertentu gitu Iya. ya. Contoh Bu ya. Seumpama saya itu ada dendam pribadi sama perguruan lain. Saya itu cerita ke dulur saya, ke teman-teman saya. Sebenarnya saya cerita Mbak Dian, saya cerita teman-teman saya. Itu belum diketahui jelas masalahnya, sudah ikut mangkel, terus menyerang. Akhirnya kan dendam Bu. Dendam itu gak mungkin sekali selesai, mesti berkelanjutan. Itu yang membuat sering terjadi bentrok. Jadi permasalahannya ada di bagaimana memanage atau memanajemen emosi Iya, gitu ya. benar. Karena mungkin mereka sudah merasa bahwa mereka bisa gitu, tetapi tidak bisa menyalurkan di ajang yang tepat Iya, gitu ya, atau di iya. kejuaraan yang tepat. Oke, jadi kalau kita bilang bahwa Sobat Fakta, kalau pingin menjadi pesilat yang hebat gitu ya, harus benar-benar bisa melatih atau menekan tingkat baper. Iya benar Bu. Nggak boleh baper gitu Mbak Iya. ya. Oke, kalau kita berbicara kembali lagi ke kejuaraan yang sudah diikuti oleh Mbak Dina sama Mbak Dian gitu ya, adakah persiapan-persiapan khusus? Karena kalau saya bilang
Saya melihat aja latihan dari pencak silat itu sudah berat. Iya. Tetapi kalau untuk kejuaraan-kejuaraan dalam artian persiapan lomba kan nggak mungkin kan sekedar membalikkan ke telapak tangan. Dalam artian oh udah latihan udah cukup. Pasti ada persiapan khusus. Boleh dong diceritakan seberapa beratnya mungkin. Iya memang Bu, kalau kita ingin mengikuti kejuaraan itu bahasa kasarnya kan tidak bisa dikarbit. Tidak bisa dikarbit, maksudnya kan nggak bisa langsung 1 minggu jadi, nggak bisa. Jadi ketika kita ingin mengikuti kejuaraan, kita harus belajar dari awal. Kan butuh beberapa bulan bahkan beberapa tahun untuk benar-benar bisa, benar-benar mampu untuk terjun ke gelanggang. Butuh proses ya. Iya, butuh proses. Terus sering mengikuti event juga. Dari event kecil lah sampai event besar. Itu kita kan juga belajar di lapangan. Itu mungkin yang bisa Jadi memperbanyak jam terbang Iya, gitu iya, ya, memperbanyak jam terbang supaya mungkin mengetahui lawan seperti apa gitu ya. Kalau dari Mbak Dian, adakah hal khusus yang perlu dipersiapkan? Karena ini kebetulan masih muda gitu ya. Silahkan. Tidak ada sih. Ya itulah, sering-sering latihan, berpikir positif. Berpikir positif. Ya ketika di gelanggang jangan redek. Oh gitu. Jadi menekan rasa kekhawatiran, Ya. lalu kuatkan confident gitu ya. Oke. Kalau kita bilang masalah persiapan-persiapan khusus tadi, otomatis pasti membutuhkan waktu yang banyak. Dalam artian cukup harus bisa membagi waktu antara menjadi mahasiswa dan mengembangkan diri. Nah ini Sobat Fakta yang sering teman-teman mahasiswa khawatirkan, kalau mereka harus mengikuti UKM atau UKK untuk mengembangkan diri, kadang-kadang mereka memiliki kekhawatiran bagaimana saya harus membagi waktu antara kuliah dengan mengikuti kegiatan pengembangan diri. Bisa diceritakan selama ini Mbak Dian dan Mbak Dina mengikuti seni bela diri pencak silat, dan kebetulan Mbak Dina ini sudah 4 tahun ya, sudah senior, yang otomatis dalam 4 tahun bagaimana sih membagi waktu antara kuliah dengan UKK? Silakan. Kalau saya kan juga pondok Bu, sama seperti Mbak Dian. Satu pondok juga. Oh satu pondok juga, berarti kuliah iya, pencak silat iya, pondok iya. Wah keren sekali, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, boleh dilanjut. Jadi saya itu harus bagaimana membagi waktu kan ya. Saya itu terinspirasi dari kakak tingkat saya. Dia itu pernah bilang kalau sampean ingin mendapatkan ilmu yang banyak itu nek kuliah tok gak cukup seperti itu. Sampean harus mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kuliah, di luar belajar di kertas itu. Untuk mengembangkan diri gitu ya. Jadi saya lihat memang beliau itu sangat berprestasi Bu. Jadi kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Jadi saya terinspirasi beliau. Terus ya saya untuk membagi waktunya ya sedikit untuk kuliah ya belajar, terus di UKK juga. Oke, berarti dalam artian harus benar-benar memanage waktu antara kuliah dengan kegiatan pengembangan diri. Bagaimana dengan Mbak Dian? Iya. Yang masih semester 2 ini ya. Semester 4. Iya, semester 4. Yang berarti masih cukup panjang ini untuk menyelesaikan kuliah. Silakan. Kalau saya membagi waktu kan dulu, sekarang kan saya satu pondok kan sama Mbak Dinana. Kalau dulu saya di pesantren Al Amin. Nah itu ketat ya. Oke. Jadi kalau keluar itu cuman untuk kuliah. Nah jadi waktunya kuliah, saya kuliah, jadi saya meminta waktu keluar itu dari pagi sampai jam 5. Nah, waktunya kuliah saya kuliah, kan kuliah itu tidak full kan Bu ya. Jadi di sela-sela kuliah itu saya untuk latihan. Oh, oke. Lalu ketika sampai di pesantren, HP dikumpulkan. Jadi saya kan tidak bisa akses apapun begitu ya. Ya, jadi ketika sampai pesantren saya ngaji. Nah setelah ngaji itu kurang lebih selesai jam 9. Nah jam 9 saya selesai ngaji, saya ada jatah HP-an. Nah itu saya untuk mengerjakan tugas. Ya. Nah alhamdulillah juga boleh bawa laptop. Jadi ketika nganggur saya ngerjain tugas di sana. Lalu kan saya belajar itu tidak
ketika di luar saja belajar pencak silat ini. Nah, jadi saya tidak mau membuang-buang waktu. Jadi setelah saya mengerjakan tugas, ketika malam itu kurang lebih jam 11, 12 sampai jam 2 saya untuk latihan pencak silat. Masih latihan Iya. meskipun sudah di pondok. Ya itu latihannya mandiri. Latihan mandiri begitu ya. Oke. Jadi itu tadi sobat fakta, kalau kita bilang bahwa ingin mengembangkan diri adalah bukan suatu hal yang perlu diragukan lagi, dalam artian tidak usah takut memanage waktu sebagai mahasiswa. Itu tergantung bagaimana individu masing-masing untuk memanage, memotivasi diri, dan terutama adalah niat ya. Iya, niat itu perlu ditata kembali. Kalau saya bisa, saya pasti bisa. Semua pasti akan berjalan sebagaimana mestinya, tergantung bagaimana kita memanage itu tadi. Nah, kalau saya bilang dari tadi itu yang saya dengarkan adalah bagaimana pintarnya Mbak Dian sama Mbak Dina ini memanage waktu. Dan juga saya lihat kerja kerasnya. Kira-kira apa sih tips dan triknya yang bisa teman-teman atau sobat-sobat fakta perhatikan ketika mereka ingin menggeluti seni bela diri pencak silat? Silakan. Supaya mereka bisa menjadi juara seperti Mbak Dian sama Mbak Dina ini. Jadi jangan dikip sendiri ya. Oke, silakan. Untuk tips trik ya untuk itu ya harus benar-benar latihan. Harus latihan. Tidak bisa cepat, tapi harus mulai meskipun dari nol itu harus belajar. Kuncinya tetap berdoa. Selain kita belajar, kita juga harus berdoa. Oke. Ya, seperti itu. Berdoa dan belajar. Bagaimana dengan Mbak Dian? Tips dan trik saya bagi anak rantau ya, bagi anak rantau yang dari luar Jawa, jangan takut untuk kuliah di Jawa karena ada bela diri yang bisa jaga diri kalian ketika jauh dari orang tua. Oke, jadi sobat fakta kurang lebih tips dan trik tadi bisa menjadi pesan bagi teman-teman atau sobat-sobat fakta yang ingin bergelut dalam seni bela diri pencak silat gitu ya. Yang satu adalah tetap berdoa dan berusaha. Yang kedua adalah jangan khawatir dimanapun Anda berada, terutama untuk anak rantauan, bahwa ada seni bela diri pencak silat untuk mempertahankan diri. Wah, ini promosi juga pencak silat seperti apa gitu ya. Oke, sobat fakta, saya kira banyak sekali ilmu atau informasi yang bisa kita dapatkan hari ini dari Mbak Dina sama Mbak Dian. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya, kita berikan applause dulu bagi Mbak Dina sama Mbak Dian ya. Semoga terus berprestasi di pencak silatnya dan juga segera lulus kuliahnya untuk Mbak Dina ini ya. Dan juga Mbak Dian juga tetap berprestasi di kuliah. Baik sobat fakta, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.